Hai anak-anak, apa kabar kalian? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini Miss akan membahas tema 4 tentang interaksi sosial yang merupakan kelanjutan dari tema 3 yang sudah Miss jelaskan sebelumnya. Nah, kalian bisa perhatikan di buku paket Aku Siap yang 5B, subtema 1 itu ada di halaman 7 sampai dengan 8, subtema 2 ada di halaman 26 sampai 28 dan subtema 3 ada di halaman 43 sampai 44. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama itu adalah pengertian interaksi sosial. Seperti yang Miss jelaskan sebelumnya, manusia itu adalah makhluk sosial yang dimana manusia tidak bisa hidup sendiri, memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu tentu saja ada proses yang namanya interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Kalian garis bawahi ya, halaman 7. Interaksi sosial adalah hubungan dua arah atau timbal balik antara dua orang atau lebih. Jadi syarat terjadinya sebuah interaksi sosial itu adalah adanya dua orang atau lebih yang saling melakukan hubungan timbal balik. Nah, kemudian seperti yang sebelumnya sudah Miss jelaskan, ada 3 jenis interaksi sosial. Bisa kalian perhatikan di halaman 7 sampai 8. Yang pertama itu adalah interaksi antar individu. Jadi satu orang berinteraksi dengan satu orang yang lainnya. Contohnya di buku paket itu adalah seorang ayah sedang bermain sepeda dengan satu orang anaknya. Kemudian yang kedua ada interaksi antar individu dengan kelompok. Artinya satu orang berinteraksi dengan banyak orang. Misalnya di sana dijelaskan seorang guru mengajar murid-muridnya di kelas. Ingat, antar individu dengan kelompok, satu orang dengan banyak orang. Berikutnya di halaman 8 di situ ada interaksi antar kelompok. Artinya bagaimana? Banyak orang berinteraksi dengan banyak orang. Nah, di sana disebutkan contohnya, kalian lihat pada gambar, ada tim sepak bola kampung A bertanding dengan tim sepak bola kampung B. Oke. Nah, interaksi sosial sendiri itu dalam kehidupan bermasyarakat ada 2. Yang pertama kalian perhatikan di sana ada interaksi yang mengarah kepada persatuan. Kata kuncinya persatuan, garis bawah ya. Interaksi yang mengarah kepada persatuan adalah interaksi sosial yang menjunjung kerjasama. Contohnya misalnya bekerja sama membersihkan lingkungan rumah atau bekerja sama membersihkan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, kemudian yang kedua ada interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Interaksi yang mengarah kepada perpecahan ini garis bawahi ya. Interaksi yang berbentuk pertentangan atau perpecahan ataupun konflik. Contohnya adalah persaingan individu maupun kelompok. Misalnya petani di daerah A itu bersaing mendapatkan air dengan petani di daerah B untuk menghasilkan panen yang lebih bagus. Otomatis di sana akan ada pertentangan, aku duluan. Nah, itu adalah interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Oke, next kita lanjut ke subtema 2. Subtema 2 ada di halaman 26 sampai dengan 28. Nah, di sana topiknya adalah interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Nah, apa itu pembangunan sosial budaya? Garis bawahi ya. Pembangunan sosial budaya merupakan wujud dari interaksi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Jadi pembangunan itu bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, dalam pembangunan sosial budaya ini ada berbagai aspek yang dibangun, antara lain pertama, perhatikan di halaman 27 itu ada aspek bahasa. Fungsi utama dari bahasa itu adalah sebagai alat komunikasi. Selain itu juga sebagai alat pemersatu bangsa.
Nah, pembangunan sosial budaya dalam bidang aspek bahasa ini bisa kita lihat di antaranya contohnya mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah. Ya kan? Kalian dapatkan pelajaran bahasa Indonesia ya sama Miss Yuni? Ya, itu adalah salah satu contoh pembangunan sosial budaya dalam bidang aspek bahasa. Kemudian kita lanjutkan aspek tradisi dan adat istiadat. Tolong digarisbawahi yang ini ya. Tradisi dan adat istiadat memiliki aturan dan norma-norma yang mengatur batas-batas perilaku masyarakat daerah tersebut. Tujuan dibentuknya norma dan aturan itu adalah untuk mengatur keberlangsungan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang damai. Nah, contoh dari pembangunan aspek tradisi dan adat istiadat ini kalian bisa perhatikan di sana. Misalnya, contohnya seperti yang sudah kalian lakukan, yang muda menghormati yang tua. Misalnya ketika bertemu dengan yang lebih muda, kita bertegur sapa, mengucapkan salam. Oke, berikutnya dalam bidang aspek pendidikan. Aspek pendidikan ini tentu saja tidak asing lagi untuk kalian karena kalian juga sedang melakukan pembangunan sosial budaya dalam bidang aspek pendidikan. Nah, interaksi yang terjadi dalam bidang pendidikan ini membantu seseorang mengembangkan dirinya. Pendidikan itu sendiri bisa dilakukan melalui 3 macam jalur. Perhatikan di halaman 28 ada tabel di situ. Ada jalur yang namanya jalur formal, jalur pendidikan non formal dan informal. Kalau jalur pendidikan formal itu dilakukan di sekolah yang berjenjang mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Kemudian kalau pendidikan non formal itu bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal yang bisa dilakukan melalui kursus-kursus dan bimbingan belajar. Kemudian pendidikan informal itu dimulai dari lingkungan keluarga. Nah, itu yang informal. Interaksi apa yang terjadi dalam bidang pendidikan? Misalnya guru itu mengajar di kelas, itu merupakan contoh interaksi dalam aspek pendidikan. Oke, next. Aspek interaksi dengan alam. Nah, di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, manusia berinteraksi dengan lingkungan alam. Itu ada 2. Yang pertama, lingkungan alam mendominasi kehidupan manusia, artinya manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Misalnya, kita menghindari tinggal di daerah rawan bencana. Kemudian yang kedua, ada manusia mendominasi alam, artinya manusia melakukan aktivitas terhadap alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya manusia melakukan penebangan hutan kemudian membuat perumahan. Oke, itu salah satu interaksi yang terjadi dalam bidang aspek lingkungan alam. Contoh lainnya bisa kalian perhatikan di halaman 28. Di sana ditekankan manusia selain memanfaatkan alam juga harus melestarikan alam. Misalnya dengan cara melakukan reforestasi atau penanaman hutan kembali. Next, kita lanjut ke subtema 3, itu ada di halaman 43 sampai dengan 44. Nah, interaksi sosial terjadi dalam berbagai bidang. Di sana ditekankan ada interaksi dalam bidang ekonomi, kemudian interaksi dalam bidang sosial budaya, interaksi dalam bidang pendidikan. Yang paling sering kalian perhatikan itu adalah interaksi dalam bidang pendidikan karena kalian adalah siswa dan sedang belajar. Interaksi yang terjadi misalnya Miss guru memberikan materi kepada siswanya, itu yang interaksi dalam bidang pendidikan. Kemudian interaksi dalam bidang ekonomi. Pernahkah kalian menemani mamanya atau mboknya ke pasar atau ke warung? Nah, di sana terjadi interaksi dalam bidang ekonomi. Manusia membeli kebutuhan hidupnya di pasar. Di sana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, kemudian yang terakhir ada interaksi dalam bidang sosial budaya. Perhatikan dan garis bawahi halaman 44. Suatu proses interaksi sosial budaya dalam masyarakat selalu mengarah kepada persatuan dan kesatuan.
Bentuk interaksi dalam bidang sosial budaya yang paling sering kita temukan adalah gotong royong dalam segala hal. Misalnya gotong royong membantu tetangga membangun rumahnya. Oke, itu saja yang bisa Miss sampaikan. Untuk tugas kalian adalah setelah mendengarkan penjelasan dari Miss, kalian bisa menggambarkan satu contoh. Gambar satu contoh bentuk interaksi yang terjadi di lingkungan masyarakat, boleh jenis-jenis interaksinya atau aspek-aspek interaksi apa saja yang ada dalam pembangunan sosial budaya. Kemudian berikan sedikit keterangan tentang gambar tersebut. Oke, selamat belajar anak-anak, tetap semangat, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye anak-anak.